biasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya para guru honorer atau tenaga honor, yaitu tentang Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang tertanggal 22 Juli tahun 2022 nomor B1511 MSM 01/2002 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Adapun surat Menpan RB ini ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan PPK instansi daerah. Bapak Ibu sekalian, adapun dari surat edaran Menpan RB ini yaitu sebagai berikut isinya menindaklanjuti surat Menpan RB nomor B185 MSM 0203/2002 tanggal 31 Mei 2022 hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pembentukan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah. Terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, sampai dengan tanggal 28 November 2023. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, dalam hal ini pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan Pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K atau PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. 3. Oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan, diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B. Mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui
mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. E. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2022. Yang keempat, pendataan pegawai non-ASN ini dimaksud untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah. 5. Untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. B. Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. C. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan yang kedua, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, C, dan D dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Kemudian yang E, selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi cap ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian tentang pendataan untuk honorer atau non-ASN dalam rangka persiapan untuk pengangkatan CPNS maupun pengangkatan P3K di tahun 2023 mendatang ya. Barangkali bagi Bapak Ibu yang saat ini masih status pegawai non-ASN bisa untuk berkoordinasi dengan masing-masing kepala satuannya agar tidak terlewatkan dan tetap terdata di tahun ini. Dan ingat bahwa pendataan ini hanya sampai tanggal 20 September 2022. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang dapat saya sampaikan tentang surat edaran Menpan RB ya, tentang pendataan pegawai non-ASN ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.